Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Kali ini channel YouTube Edward Widodo akan membuat video drone di sekitar Masjid Al-Jabar Bandung. Masjid Raya Al-Jabar mulai didesain pada tahun 2015 oleh Bapak Ridwan Kamil sebagai Masjid Raya tingkat pemerintah daerah provinsi. Arsitektur Masjid Raya Al-Jabar ini dirancang dari perpaduan arsitektur modern, kontemporer, dan aksentuasi Masjid Turki yang dihiasi seni dekoratif khas Jawa Barat. Bangunan utama masjid tidak memisahkan dinding, atap, dan kubah, melainkan hasil peleburan ketiganya menjadi satu bentuk setengah bola raksasa. Ketiga sisi bangunan masjid dikelilingi sebuah danau besar yang ibarat cermin merefleksikan masjid menjadi berbentuk bulat utuh. Pada malam hari, kerlip tata cahaya menambah keindahan masjid. Selain keindahan danau memiliki fungsi penting lain sebagai retensi banjir sekaligus penyimpan air. Semua hal tersebut memang direncanakan dengan sangat seksama oleh sang arsitek Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Masjid Raya Al-Jabar mulai didesain pada tahun 2015 oleh Bapak Ridwan Kamil, sebuah kesempatan berharga yang disambut dengan gembira. Selain berlatar belakang arsitek, Pak Ridwan Kamil juga selalu berkeinginan dapat menunaikan wasiat yang ayahanda berpesan agar jangan pernah berhenti mendesain masjid. Usulan pendirian masjid didasari beberapa alasan. Pertama, Jawa Barat sebagai sebuah provinsi belum memiliki masjid raya tingkat pemerintah daerah provinsi. Yang kedua, Jawa Barat adalah sebuah provinsi dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di Indonesia. Ketiga, Jawa Barat juga memerlukan masjid yang besar yang dapat membanggakan warganya. Luas dan tingginya lantai salat dihiasi 27 relung terbuat dari relief tembaga yang ditempa dengan halus oleh tangan-tangan terampil para perajin yang sangat tekun. Relief berupa motif batik ini mewakili tiap kota dan kabupaten yang sekaligus mengekspresikan kekayaan seni masyarakat Jawa Barat. Lantai di bawah mezanin diterangi lampu kuningan karya perajin Gentur, Cianjur dengan warna keemasannya yang mampu memberi rasa mewah. Di bagian dinding sisi barat terdapat mihrab yang terhubung hingga mahkota di pucuk langit-langit yang melambangkan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta. Keistimewaan lainnya ada pada lantai dasar atau marod yang berisi museum sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah perkembangan Islam di tanah air, dan sejarah Islam di Jawa Barat. Hal ini menjadikan Masjid Raya Al-Jabar sebagai satu-satunya masjid di Indonesia yang memiliki pusat edukasi berupa museum dengan penggunaan teknologi digital terkini. Selain bangunan masjid dan danau, di lahan seluas 26 hektar area ini juga terdapat taman-taman tematik tentang kenabian yang menarik untuk dikunjungi oleh berbagai kalangan. Di sisi timur masjid berdiri sebuah patung kaligrafi Al-Jabar berwarna emas karya seniman terkemuka. Patung ini berdiri di atas plaza bundar yang permukaannya dilapisi teraso buatan tangan dengan motif wadasan berwarna biru dan kuning yang memberikan kesan elegan. Kemudian di sisi timur ini juga terdapat beberapa aksentuasi khas Masjid Turki, yaitu
Pelataran besar dikelilingi koridor dengan naungan dihiasi kaca patri warna-warni serta paviliun wudhu dengan keran air bertempat duduk yang berhiaskan mozaik cantik karya tangan perajin Jawa Barat. Tidak salah bila dikatakan pembangunan Masjid Raya Al-Jabar telah membuka lapangan kerja yang tidak hanya melibatkan ribuan tukang bangunan berpengalaman, tetapi juga ratusan tangan-tangan terampil perajin lokal yang telah memperindah Masjid Raya Al-Jabar ini. Pada masa mendatang, semua sudah terbangun di Masjid Raya Al-Jabar seperti museum, danau, plaza, dan taman-taman akan membuat masjid ini tidak hanya memiliki fungsi ibadah, tetapi juga fungsi edukasi dan berpotensi sebagai pusat wisata religi Jawa Barat. Kedua fungsi terakhir ini terbuka untuk semua kalangan masyarakat yang ingin belajar dan menikmati wisata religi. Selain itu, fungsi-fungsi ini pun diharapkan dapat berdampak positif untuk mendongkrak ekonomi masyarakat lokal serta memakmurkan Masjid Raya Al-Jabar ini. Oke Sobat YouTube, sambil menonton, bagi Sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan video menarik lainnya dari channel YouTube Edward Widodo. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan upload video setiap harinya menggunakan video pantauan udara dengan drone ataupun pantauan darat. Jadi tetap stay tune terus di channel YouTube Edward Widodo. Masjid adalah tempat ibadah bagi umat muslim dan sebuah perwujudan dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Kebesaran itu salah satunya ditunjukkan oleh Masjid Raya Al-Jabar. Masjid Raya Al-Jabar berlokasi di Jalan Cimencerang nomor 14, Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid ini dijuluki dengan nama Masjid Terapung Gedebage. Julukan tersebut tak terlepas dari adanya danau besar di ketiga sisi bangunan masjid yang berfungsi sebagai retensi banjir dan penyimpan air. Masjid Raya Al-Jabar berkapasitas 60.000 jamaah, namun hanya 33.000 jamaah yang bisa ditampung di dalam area masjid. Sisanya bisa tersebar ke area plaza. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 26 hektar yang dirancang dan diresmikan langsung oleh Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Perancangan desain Masjid Raya Al-Jabar dimulai pada tahun 2015 atas prakarsa Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018. Pembangunannya sendiri dimulai pada tahun 2017 dengan peletakan batu pertama pada tanggal 29 Desember tahun 2017. Proses pembangunan Masjid Raya Al-Jabar sempat tertunda akibat pandemi, sehingga yang ditargetkan selesai pada tahun 2020 namun baru bisa diresmikan pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Masjid Raya Al-Jabar menampilkan kekuatan identitas melalui relung pintu masjid berupa motif batik yang mewakili 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ciri khas Jawa Barat lainnya ada pada pangkal petir yang didesain menjadi bola-bola seperti di Gedung Sate. Bola-bola ini berjumlah 5 yang melambangkan rukun Islam. Nama masjid ini memiliki 3 fisiologis yang menjadi inspirasi dari Bapak Ridwan Kamil, yaitu nama yang mirip dengan singkatan Jawa Barat, Jabar, ilmu matematika Al-Jabar, dan salah satu Asmaul Husna yang berarti Maha Perkasa atau Maha Berkehendak. Asmaul Husna yang berjumlah 99 juga menjadi keunikan dari Masjid Raya Al-Jabar. Hal ini dilapiskan dalam lantai masjid yang memiliki luas 99 kali 99
Dibangun dengan struktur baja bentang panjang 99 meter dan 4 buah menara dengan ukuran yang paling tinggi 99 meter. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Raya Al-Jabar juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan wisata religi. Berikut ini beberapa fasilitas yang terdapat di Masjid Raya Al-Jabar. 1. Tempat wudhu. Tersedia tempat wudhu di indoor dan outdoor. Pavilion wudhu ini dirancang seperti masjid khas Turki dan memiliki keran air bertempat duduk yang berhiaskan mozaik karya perajin Jawa Barat. 2. Jembatan Nabi Musa. Jembatan Nabi Musa menjadi penghubung antara plaza dengan halaman utama masjid. Jembatan ini berkisah tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang dapat membelah lautan. Berjalan di antara air mancur yang tingginya hampir 2 kali manusia normal, membuat seakan berjalan di antara lautan. 3. Taman tematik Nabi. Kawasan masjid dikelilingi taman para nabi Allah Subhanahu wa taala dengan desain yang berbeda sesuai kisahnya masing-masing dan menghadirkan keanekaragaman tanaman di Jawa Barat. 4. Akses ramah pengunjung. Adanya akses kursi roda, lift, dan eskalator menjadikan Masjid Raya Al-Jabar sebagai tempat ibadah yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendalam serta lebih inklusif dan memberikan kemudahan bagi seluruh jamaahnya. 5. Retail dan kafetaria. Retail dihadirkan untuk para pengusaha lokal menjalankan usahanya dan membuat jamaah bisa berbelanja dengan nyaman. Sedangkan kafetaria memiliki konsep dapur terbuka dan menjadi area bagi para jamaah menikmati santapan. 6. Perpustakaan. Fasilitas ini menyediakan ratusan buku dan literatur Islam yang dapat diakses secara gratis. 7. Ma'rad. Ma'rad dapat diartikan sebagai ruang pamer atau museum ekshibisi. Fasilitas ini menghadirkan rekam jejak perjalanan Islam di tanah Pasundan yang tidak terlepas atas dakwah Rasulullah SAW. Museum yang berisikan replika naskah-naskah di zaman Nabi Muhammad ini divisualisasikan secara digital. Untuk dapat mengunjungi area ini, melakukan pemesanan tiket pada aplikasi Sapa Warga. Masjid Raya Al-Jabar menjadi salah satu ikon baru di Jawa Barat dengan kemegahan arsitekturnya yang dirancang sedemikian rupa oleh Bapak Ridwan Kamil dengan fasilitas yang lengkap membuat masjid ini layak untuk dikunjungi. Masjid Raya Al-Jabar merupakan perwujudan spiritual dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kemanusiaan. Masjid ini berpotensi menciptakan lingkungan yang positif dan membawa keberkahan bagi masyarakat Jawa Barat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Sobat YouTube, simak terus videonya sampai akhir dan jangan di skip. Selamat menonton.